Ku takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiring-Mu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Ku takkan pernah meragukan kasih-Mu kepadaku. Ku selalu ingat kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku takkan pernah meninggalkan anugerah yang Kau berikan. Ku selalu setia mengiring-Mu seumur hidupku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Yesus, sungguh Kau setia, selamanya setia. Yesus, Kau Allah yang setia, tak pernah meninggalkan, tak pernah membiarkan ku sendiri. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang ada di sampingku saat badai, ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang memegang janji-Mu, takkan pernah meninggalkanku sendiri dalam kesesakan. Kau Tuhan yang
badai ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang ada di sampingku. Saat badai ku tahu Engkau selalu sertaku. Kau Tuhan yang ada di sampingku. Saat badai ku tahu Engkau selalu sertaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu akan membawa kita kepada hal-hal yang penuh kekuatan untuk kita. Oleh sebab itu pagi hari ini bersama-sama untuk merenungkan di dalam Mazmur pasal 94. Mazmur pasal 94 ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku." Sekali lagi dikatakan, tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu perlindunganku. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana manusia yang kita hidup di dalam dunia ini, tentu ada banyak kelemahan. Ada banyak kekurangan, bahkan berbagai-bagai masalah, tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Bahkan mungkin ketakutan mendengar kabar atau berita hal-hal yang luar biasa yang kita dengar. Sehingga kita menjadi takut, menjadi lemah. Saudara dikasihi Tuhan, sekalipun mungkin kita dikatakan sebagai orang yang setia beribadah, rajin beribadah, atau mungkin setia dalam doa, bukan berarti kita bebas dari semuanya itu. Yang namanya persoalan, yang namanya ketakutan, itu pasti ada di hadapan kita. Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita berlindung pada benteng itu, ketika kita berlindung pada gunung batu itu, tentu kita pasti mendapatkan ketenangan. Sebagaimana Daud berkata dalam Mazmur 94 ayat 22, "Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku dan gunung batu perlindunganku." Saudara dikasih Tuhan, sekali lagi ketika kita baca Mazmur ini menggambarkan bahwa Tuhan seperti benteng, perlindungan, kekuatan, bahkan dikatakan pertahanan, dan juga disebut gunung batu. Mazmur ini menyampaikan kepada kita, ini sebuah simbol yang kuat. Yang kuat pada zaman dulu, bahkan sampai hari ini. Dia juga digambarkan sebagai benteng, sebagai gunung batu yang tidak tergoncangkan sesuai dikasih Tuhan. Itulah sebabnya kita bahwa benteng adalah tempat yang aman untuk berlindung ketika saat ketakutan, ketika saat diserang oleh musuh. Ketika kita masuk kepada benteng itu atau berlindung kepada gunung batu itu yang tidak tergoncangkan itu, kita akan aman. Kita akan tenang,
Karena kita ada benteng dan perlindungan yang kuat, yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun itu. Saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang menghadapi ancaman, ketika seseorang menghadapi kesulitan, ketika seseorang menghadapi ketidakadilan, Tuhan itu adalah tempat paling aman. Tuhan itu tempat yang paling aman untuk kita berlindung. Pemazmur sudah jelas berkata bahwa Mazmur 94 ayat 22 tadi, ini sebuah pernyataan seseorang yang pernah tertindas oleh musuh. Dan dia menyampaikan pernyataan ini dengan imannya yang luar biasa. Dengan iman yang sangat kuat kepada Tuhan. Pernyataan imannya yang disampaikan kepada kita. Percayaannya kepada Tuhan. Dia sampaikan kepada kita. Dia berkata, walaupun keadaan tidak adil, walaupun musuh menyerang, walaupun ancaman datang, bahwa Tuhan tetap melindungi dan tidak meninggalkan imannya sesuai dikasih Tuhan. Ini adalah sebuah janji yang Tuhan sampaikan kepada kita sesuai dikasih Tuhan. Bahwa janji yang sangat luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada kita dalam Kejadian pasal 28 ayat 15 berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sesungguhnya Tuhan menyertai kita. Sesungguhnya Tuhan melindungi kita. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita pergi. Dia akan menyertai kita. Yesaya 41 ayat 10 ditegaskan di sana. Dan dia berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan sampaikan kepada kita bahwa Dia katakan jangan takut. Apa yang kita takuti hari-hari ini? Apa yang menjadi masalah yang kita hadapi? Saudara dikasih Tuhan, ketika kita masuk kepada benteng itu, ketika kita berlindung kepada gunung batu itu, Tuhan katakan, Dia akan memberikan kemenangan kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, bentengku dan Allahku, ini menunjukkan kepada hubungan yang dekat dengan pribadi kepada Tuhan. Ada sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Ketika ada hubungan yang dekat kepada Tuhan, sebuah pertemuan yang sangat luar biasa. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur 91 ayat 14, dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat, sungguh hatinya mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi. Kenapa Dia lakukan itu? Karena kita mengenal namanya. Karena kita ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan orang yang melekat kepada Tuhan, orang yang dekat kepada Tuhan, Tuhan akan bentengi itu. Sebab Dialah benteng perisai untuk kita semua. Bagi anak-anak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8 dikatakan di sana. Tuhan sampaikan kepada kita, mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Kalau kita mendekat pada Allah. Dan Dia berkata bahwa Ia akan mendekat pada kita. Sehingga kita tidak lagi harus menghadapi masalah sendirian. Menghadapi ketakutan dengan sendirian.
menghadapi musuh dengan sendirian. Kita punya benteng, kita punya gunung batu, kita punya Yesus. Untuk mendapatkan kekuatan baru, kemenangan. Dan untuk mendapatkan perlindungan itu, tentu kita tidak pernah melupakan kita berdoa. Dan memiliki iman, percaya kepada Tuhan. Ketika itu yang kita lakukan dan kita ada hubungan dekat dan melekat kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita dalam situasi sulit. Sekalipun kita dalam situasi ketakutan. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, pasti ada kekuatan yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Menyertai dan menjaga kita sesuai yang dikasih Tuhan. Sebab dialah gunung batu kita. Dialah tempat perlindungan kita. Sesuai yang dikasih Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini sesuai yang dikasih Tuhan. Kalau engkau merasa ketakutan. Kalau engkau belum mendapatkan kekuatan yang baru itu. Datanglah kepada kota benteng itu. Dan masuk ke dalamnya. Berlindunglah dengan batu yang kuat itu, yang kokoh itu, yang tidak tergoncangkan itu. Datanglah kepada Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Tuhanlah tempat perlindungan yang kuat. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan adalah gunung batu yang kekal, sesuai dikasih Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, walaupun mungkin ada musuh yang menyerang kita. Ayo kita datang kepada dan masuk kepada benteng itu. Berlindung kepada gunung batu itu. Karena itu akan sangat kokoh untuk menjaga kita. Dan Yesus ada di dalamnya. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan itu sepenuhnya kepada Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyertai kita. Dan Dia tidak pernah tinggalkan kita untuk menghadapi itu. Tetapi Tuhan akan menolong saudara dan saya. Hari-hari ini mungkin ada problem, ada masalah yang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan ada di dalam hidup kita. Di dalam kekuatan kita. Untuk mendapatkan kemenangan yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu lagi takut. Kita tidak perlu lagi cemas. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu pagi hari ini. Lebih dekatlah kepada Tuhan. Milikilah hubungan yang dekat kepada Tuhan. Dan melekatlah kepada Tuhan. Niscaya Tuhan akan berikan kemenangan bagi kita untuk kita hadapi itu. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kota benteng kami yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Dan kami percaya Tuhan ketika kami boleh masuk ke dalamnya, ketika kami boleh masuk berlindung di dalamnya, kami percaya Tuhan akan memberikan keamanan, ketentraman bagi kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya ketika kami mengalami kelemahan, ketika kami mengalami sesuatu hal yang membuat kami menjadi tidak kuat, kami percaya Yesus Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, inilah kesempatan yang terbaik untuk kami boleh lebih bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih diberkati kami semua untuk hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.